Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kelas mata kuliah farmakoterapi. Kami dari kelompok 4 kelas FM 21C akan mempresentasikan tentang penyakit gagal jantung. Sebelumnya, marilah kita berkenalan terlebih dahulu. Kami kelompok 4 terdiri dari 5 anggota, yaitu Azahra Amelia, Bella Cindika Sagala, Monika Yasnakusuma, Samsi Ayu Wulandari, dan Sulastri Amalia. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu adalah epidemiologi, patofisiologi, tanda dan gejala, pemeriksaan lab, terapi non-farmakologi, dan terapi farmakologi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja ke materi yang pertama. Epidemiologi gagal jantung. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, di Indonesia penyakit stroke merupakan penyebab utama kematian, disusul gagal jantung kongestif. Menurut statistik dari Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, lebih dari 1.017.290 orang di Indonesia telah didiagnosis gagal jantung kongestif. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2019, diketahui bahwa angka penyakit tidak menular tertinggi terdapat pada kelompok penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular. Di Amerika Serikat, 1 juta pasien dirawat di rumah sakit karena gagal jantung dan menyumbang 50.000 kematian setiap tahunnya. Patofisiologi gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, meskipun darah kembali normal. Dengan kata lain, gagal jantung berarti ketidakmampuan jantung untuk memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh, atau kemampuan tersebut hanya dapat terjadi pada tekanan pengisian jantung yang tinggi atau keduanya. Terdapat 3 kondisi yang mendasari terjadinya gagal jantung, yaitu yang pertama, dapat terjadi jika jantung kelebihan beban, karena terlalu banyak olahraga atau angkat beban misalnya, berada di bawah banyak tekanan, dan jika otot jantung tidak berfungsi dengan baik. Tanda dan gejala gagal jantung meliputi sesak nafas, ortopnea, dyspnea divert, dan paroksima nocturnal dyspnea atau PND. Kemudian edema paru, asites, pitting edema, berat badan menjadi meningkat, dan bahkan shock dapat terjadi. Munculnya gejala-gejala ini disebabkan karena jantung gagal dalam memompa darah untuk kebutuhan nutrisi sel-sel tubuh dan oksigen yang cukup. Pemeriksaan laboratorium gagal jantung. Pemeriksaan laboratorium gagal jantung adalah dengan melakukan pemeriksaan darah perifer lengkap, yaitu hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Kemudian pemeriksaan elektrolit, kreatinin, laju filtrasi glomerulus atau LFG, glukosa, tes fungsi hati, dan urinalisis. Untuk pemeriksaan tambahan lain, dipertimbangkan sesuai dengan indikasi klinis. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi merupakan terapi yang dilakukan tidak dengan bantuan obat-obatan, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas fisik, menghindari perilaku yang dapat memperburuk kondisi, dan mendeteksi gejala awal perburukan gagal jantung. Terapi non-farmakologi dapat dilakukan diantaranya 1. Menjaga gaya hidup seperti pengaturan nutrisi dan penurunan berat badan pada pasien dengan kegemukan. 2. Pembatasan asupan garam, konsumsi alkohol, serta pembatasan asupan cairan pada kasus gagal jantung kongestif berat. Ketiga, vaksinasi terhadap influenza dan pneumokokal diperlukan karena gagal jantung kronis dapat disebabkan oleh infeksi paru. Keempat, penderita dianjurkan berolahraga karena mempunyai efek yang positif untuk otot skeletal, fungsi otonom, endotel, serta neurohormonal dan juga sensitivitas terhadap insulin.
Dan yang terakhir, kelima, ketaatan pasien untuk berobat dapat mempengaruhi morbiditas, mortalitas, dan kualitas hidup pasien. Topik 6. Terapi farmakologi. Terapi farmakologi merupakan pengelolaan hipertensi menggunakan obat-obatan yang dikenal dengan obat antihipertensi, baik golongan diuretik, penghambat adrenergik, maupun vasodilator. Terapi farmakologi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilakukan dengan ACE inhibitor, merupakan obat pilihan untuk gagal jantung kongestif. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang berasal dari angiotensin 1, membentuk vasokonstriktor yang kuat angiotensin 2. Yang kedua, dapat dilakukan dengan antagonis aldosteron termasuk spironolakton dan inhibitor konduktan natrium ductus collectivus. Obat-obat ini sangat kurang efektif bila digunakan sendiri tanpa kombinasi dengan obat lain untuk penata laksanaan gagal jantung. Yang ketiga, diuretik merupakan cara paling efektif meredakan gejala pada pasien-pasien dengan gagal jantung kongesif sedang sampai berat. Sebagai terapi awal, sebaiknya digunakan kombinasi dengan ACL. Pada pasien dengan tanda-tanda retensi cairan hanya sedikit, pasien yang dapat diterapi secara optimal tanpa diuretik. Yang keempat, pemberian beta blocker pada gagal jantung sistolik akan mengurangi kejadian iskemia miokard, mengurangi stimulasi sel-sel otomatik jantung dan efek antiaritmia lainnya, sehingga mengurangi risiko terjadinya aritmia jantung. Dan dengan demikian mengurangi risiko terjadinya kematian mendadak, kematian kardiovaskular. Yang kelima, vasodilator berguna untuk mengatasi preload dan afterload yang berlebihan. Preload adalah volume darah yang mengisi partikel selama diastole. Peningkatan preload menyebabkan pengisian jantung berlebih. Afterload adalah tekanan yang harus diatasi jantung ketika memompa darah ke sistem arterial. Terapi obat ACE inhibitor pada gagal jantung. Nama generik Qunapril. Dosis 5 mg untuk 2 kali sehari. Interaksi obat hemodialisis. Reaksi anflaktoid telah dilaporkan pada pasien menjalani hemodialisis dengan membran poliakrinotril flux tinggi dengan diobati secara bersamaan dengan ACE inhibitor. Efek samping: batuk kering, pusing, rasa melayang, sakit kepala, dan diare. Ramipril. Dosis 1,25 sampai 2,5 mg untuk 2 kali sehari. Interaksi obat hiperkalemia. Dapat meningkatkan kadar kalium serum. Efek samping: angiodema, ikterus kolastatik, batuk, reaksi hipersensitivitas, hipotensi, sinkop maupun penurunan fungsi ginjal. Selanjutnya, captopril. Dosis 6,25 mg untuk 3 kali sehari. Interaksi obat gagal jantung ACE inhibitor dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang nyata pada pasien yang fungsi ginjalnya bergantung pada aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron. Efek samping: batuk paroksismal, proteinuria, serta ruam kulit yang dapat disertai dengan pruritus. Enalapril. Dosis 2,5 sampai 5 mg untuk 2 kali sehari. Interaksi obat hipotensi. ACE inhibitor dapat menyebabkan hipotensi simptomatik, paling sering selama inisiasi terapi atau pengobatan untuk gagal jantung kongestif. Efek samping: pusing, rasa mual, kantuk, diare, dan muntah. Untuk lisinopril, dosis 2,5 sampai 5 mg untuk 1 kali sehari.
interaksi obat, angiodemia. Pasien dengan riwayat angiodema yang tidak mengkonsumsi ACE inhibitor beresiko tinggi mengalami angiodema saat menerima ACE inhibitor. Untuk efek samping, pusing, sakit kepala, mual, muntah, batuk, dan kering. Selanjutnya, terapi obat antagonis aldosteron pada gagal jantung. Nama generik spironolactone. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.